Pernah nggak sih Anda ngerasain hal ini? Ada jalanan deket rumah yang rusak, Anda lewatin tiap hari sambil ngeluh, terus suatu hari akhirnya diperbaiki, di aspal mulus. Seneng banget kan? Tapi, senengnya itu cuma sebentar. Belum sebulan aspalnya udah rontok lagi. Nah, kali ini kita mau bahas fenomena yang persis seperti itu. Kita dapat laporan soal kondisi Jalan Perintis Kemerdekaan di Makassar. Mari kita coba bedah bareng. Kenapa jalan baru malah bisa lebih cepat hancur dari jalan lama? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, kita mulai dari gambaran situasinya dulu ya, karena ini lumayan parah. Laporan yang kita terima itu Bilal kalau aspal yang baru dikerjakan itu udah mengelupas. Jadi, bayangin, lapisan aspal yang harusnya padat itu malah jadi butiran-butiran pasir yang lepas berserakan di jalan. Wow, Iya, bukan retak biasa, ini beneran rontok. Akibatnya ya permukaannya jadi kasar, banyak lubang, terus kalau ada kendaraan lewat, debunya tebal banget. pasti mengganggu sekali itu. Banget. Ini kejadiannya di beberapa titik penting loh. Depan Telkomas, area Rider 700, sampai pintu 1 Unhas. Ada kutipan dari salah satu pengendara di sana. Dia bilang, aspalnya baru, tapi sudah hancur lagi. Debunya bikin sesak, lubangnya bikin motor gampang oleng. Nah, apa yang Anda deskripsikan itu, kalau dalam istilah teknis namanya ruffling, rontok. Dan ini pertanda yang sangat-sangat buruk untuk perkerasan aspal yang baru. Buruknya gimana tuh? Rontoknya butiran aspal itu bukan cuma kerusakan di permukaan, itu indikasi ada kegagalan fundamental. Ikatan antara aspal, si perakatnya, dengan batu-batu agregatnya itu gagal. Harusnya kan mereka ngunci jadi satu, jadi solid. Kalau baru sebentar udah ambiar gitu, berarti ada yang salah besar dari awal pengerjaannya. Ini jelas bukan karena aus dipakai, ini lebih kayak bangunan yang fondasinya nggak pernah kering. Wah, saya suka analogi itu. Jadi, bukan karena bebannya terlalu berat atau cuaca, tapi adonannya dari awal udah salah ya. Dan kalau lihat dampaknya, ini jelas bukan cuma soal jalanan jadi jelek atau debu kan? Tepat sekali. Dampaknya ini punya efek berantai yang terus terang mengerikan. Terutama soal keselamatan. Keselamatan ya? Coba kita pikirkan deh. Butiran pasir atau kerikil lepas di atas permukaan yang keras. Itu fungsinya sama persis kayak kita nabur kelerang di atas lantai keramik. Oh, licin banget berarti. Sangat. Koefisien gesek ban dengan jalan itu langsung anjlok, bahkan waktu kering. Apalagi kalau hujan. Nah, kalau hujan, itu jadi 10 kali lebih bahaya. Butiran itu campur air, jadi lapisan lumpur licin, sementara lubang-lubang kecil ketutup genangan, jadi jebakan. Jebakan Batman ya? Betul. Buat pengendara motor, ini skenario mimpi buruk. Ngerem mendadak sedikit atau oleng sedikit bisa fatal. Oke, jadi kita punya potensi masalah di material yang salah, resep dan metode yang salah langkah. Tapi kan harusnya ada orang yang tugasnya memastikan semua ini berjalan sesuai aturan kan? Ini kita sampai ke tersangka ketiga, pengawasan. Kayaknya ini akar dari segalanya ya? Anda menyentuh jantung persoalannya. Kalau pengawasannya benar, masalah material dan metode harusnya nggak lolos dong. Tepat. Pengawasan itu garda pertahanan terakhir. Seharusnya, ya, ada konsultan pengawas independen di lapangan yang tugasnya ngecek semuanya. Mulai dari ambil sampel material, uji di lab, ukur suhu aspal di lokasi, cek ketebalan hamparan, sampai hitung jumlah lintasan alat pemadat. Pengawas inilah yang punya wewenang bilang stop kalau ada yang nggak beres. Tapi kelihatannya benteng pertahanan ini sering jebol ya. Kenapa bisa begitu? Pengawasnya nggak kompeten atau ada main mata? Keduanya adalah kemungkinan yang sangat nyata. Bisa jadi pengawas di lapangan memang kurang paham teknis. Tapi yang lebih sering dikhawatirkan yaitu adanya kolusi. Pengawasan yang cuma formalitas di atas kertas. Laporannya dibuat sesuai semua, padahal di lapangan beda. Ini titik paling rawan. Tanpa pengawasan yang ketat dan berintegritas, sebagus apapun rencananya, hasilnya bakal nol besar. Dan ujungnya ini soal akuntabilitas. Kontraktornya disebut wajib bertanggung jawab penuh. Tapi menegakkan itu di dunia nyata gampang nggak sih? Secara kontrak seharusnya ada masa pemeliharaan. Biasanya 6 bulan sampai 1 tahun setelah proyek selesai. Selama periode itu, semua kerusakan jadi tanggung jawab kontraktor untuk memperbaikinya. Pakai biaya mereka sendiri. Nah, itu. Laporan ini kan menuntut hal itu. Perbaikan ulang tanpa membebani anggaran negara lagi. Itu standar minimum. Harusnya sih begitu. Idealnya, rekam jejak buruk seperti ini jadi pertimbangan utama di lelang proyek berikutnya.
Yang sering gagal ya masuk daftar hitam. Masalahnya penegakannya itu. Nah, itu dia. Sering tidak konsisten. Jadi kalau kita rangkum, kisah aspal rontok di Makassar ini bukan sekedar berita jalan rusak biasa. Ini studi kasus yang sempurna tentang bagaimana proyek publik bisa gagal. Gagal karena kombinasi material yang mungkin nggak cocok, metode yang ceroboh, dan yang paling parah, pengawasan yang lemah. Tepat. Ini cerminan bagaimana uang pajak kita bisa terbuang untuk hasil yang bukan cuma nggak awet, tapi juga membahayakan nyawa. Betul sekali. Ini pengingat bahwa infrastruktur yang baik itu bukan kemewahan, tapi hak dasar kita sebagai warga negara. Kualitas jalan, jembatan di kota kita itu cerminan langsung dari seberapa serius pemerintah dan pelaksananya menghargai uang dan keselamatan kita.